Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cita-cita sang pahlawan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiq. Saya biasa dipanggil dengan Rafiq. Saya berumur 33 tahun, beristri 1 dan telah dikaruniai 2 orang anak. Saya adalah seorang manajer pada perusahaan BUMN, entrepreneur di bidang properti, rumah makan, minimarket, dan dunia pendidikan. Penulis dan sekarang mulai menekuni dunia motivator. Saat ini saya berdomisili di Palembang. Perkenankan pada kesempatan ini saya akan berbagi cerita tentang kekuatan cita-cita, impian, dan keyakinan. Kedua orang tua saya berasal dari sebuah desa kecil bernama Tebing Gerinting, Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Ibu saya memiliki darah campuran Tionghoa dan Hadramaut, Yaman. Sedangkan istri saya berasal dari Surabaya, Jawa Timur. Jadi klop campuran keindonesiaannya. Sejak kecil kami dibesarkan dalam kehidupan yang sederhana. Karena ayah saya adalah seorang PNS, sedangkan ibu saya adalah seorang ibu rumah tangga biasa. Selain itu, pendidikan Islami sangat kental dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena kakek saya yang bernama Kiai Haji Abdullah Rozi almarhum merupakan salah satu ulama yang cukup dikenal di daerah kami. Setiap saya pulang ke kampung, kakek saya selalu memberi soal kepada saya tentang nama-nama nabi, malaikat, sahabat, sifat-sifat Tuhan, sholat, dan sebagainya. Selain itu, beliau bercerita kepada saya tentang cerita-cerita Islami. Selain cerita Islam, sedari kecil saya memang sangat menyukai cerita-cerita heroik tentang kepahlawanan. Sampai saat ini saya masih hafal cerita Ramayana, Mahabharata, pahlawan-pahlawan Yunani, cerita-cerita dongeng, cerita silat, kungfu, dan sebagainya. Sehingga tanpa saya sadari, cerita-cerita kepahlawanan dan kepemimpinan menjadi dasar kepribadian saya hingga saat ini. Dari kecil saya konsisten bercita-cita menjadi seorang pahlawan, menjadi pahlawan bagi diri sendiri, keluarga, dan orang banyak. Walaupun pada waktu itu saya belum tahu akan menjadi pahlawan seperti apa. Pernah sewaktu saya duduk di bangku SMP, guru olahraga saya meminta kepada siswanya untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler renang di kolam renang di Palembang. Ketentuannya, siswa diperbolehkan tidak ikut dengan syarat tetap membayar uang renang. Bagi yang tidak ikut dan tidak membayar uang renang, diancam akan mendapatkan nilai 5. Disinilah masalahnya. Jiwa saya berontak karena bagi saya itu merupakan bentuk kesewenang-wenangan dan penyimpangan. Anehnya, hanya saya satu-satunya yang menentang aturan tersebut. Seluruh teman saya yang jumlahnya ratusan mengikuti aturan tersebut. Karena protes saya akan hal itu, maka saya sendiri dihukum lompat kodok keliling lapangan basket sebanyak 10 kali dengan disoraki rame-rame. Saya laksanakan hukuman tersebut dengan tersenyum karena saya yakin apa yang saya lakukan benar. Dan beberapa tahun kemudian setelah saya tamat, keadilan dan kebenaran mendapatkan tempat yang semestinya. Ini juga yang menyebabkan saya ikut terlibat dalam demonstrasi pada hiruk-pikuk reformasi tahun 1998. Ketika itu sebagai ketua himpunan mahasiswa jurusan akuntansi Universitas Sriwijaya Palembang, saya termasuk salah satu tokoh demonstran kota Palembang yang menggelorakan semangat reformasi. Sampai-sampai saya dikejar tentara dan polisi ketika demonstrasi di atas jembatan Ampera Palembang. Sampai detik ini, cita-cita saya adalah menjadi pahlawan penegak kebenaran. Selepas kuliah selama 4 tahun yang saya tamatkan dengan predikat cum laude, saya mulai bekerja di PT Semen Batu Raja. Dimulai dari staf bagian keuangan hingga menjadi manajer akuntansi dan saat ini sebagai manajer IT. Saya tercatat sebagai manajer termuda dalam sejarah perusahaan ketika saya mencapainya dalam usia 28 tahun. Selama bekerja,
saya terlibat secara aktif dalam proses restrukturisasi hutang bermasalah, penerbitan obligasi senilai 200 miliar, yang karena keberhasilan obligasi ini, saya dihadiahi umroh ke Tanah Suci pada tahun 2004, hingga menjadi Project Manager Implementasi Enterprise Resources Planning atau ERP Oracle JD Edward Enterprise One. Sampai di sini saya menjadi pahlawan bagi perusahaan saya. Tahun 2006 merupakan tahun penting dalam kehidupan saya dan keluarga karena saya mulai terjun menjadi seorang entrepreneur. Tahun 2006 merupakan tahun di mana ekonomi keluarga kecil saya mulai terasa sulit. Disinilah saya menyadari bahwa hanya dengan menjadi karyawan, saya tidak akan mampu menciptakan keadaan yang lebih baik untuk keluarga saya. Menjadi pahlawan penegak kebenaran dan pahlawan bagi perusahaan tidak cukup bagi keluarga saya. Karena itulah saya berusaha terjun ke dunia bisnis untuk menambah penghasilan yang modalnya berasal dari uang yang ada. Setelah sekian lama, bisnis apa yang akan saya tekuni tidak saya temukan. Terus terang, saya tidak punya bakat menjadi seorang bisnismen karena keluarga saya bukan keluarga bisnis, dan saya juga tidak pernah bercita-cita menjadi seorang bisnis. Keadaanlah yang menuntut saya untuk seperti ini. Suatu hari ketika mengunjungi rumah orang tua, saya mendengar keluhan tentang kondisi mereka yang mulai sakit-sakitan. Terbayang di kepala saya janji sewaktu kuliah untuk memberangkatkan mereka naik haji. Saya takut mereka tidak akan diberi kesempatan oleh Allah untuk pergi ke Tanah Suci. Pulang ke rumah, saya menghitung uang yang ada. Ternyata kalau untuk berangkat haji untuk mereka berdua tidaklah cukup. Akan tetapi kalau untuk berangkat umroh masih bisa. Karena itu, setelah meminta persetujuan istri, saya memutuskan untuk memberangkatkan mereka umroh dengan uang yang semula saya siapkan untuk bisnis. Dengan izin Allah, pada akhir Agustus 2006, mereka dapat berangkat umroh. Ketika pulang sambil menangis, ibu saya menceritakan doanya di multazam, meminta kepada Allah untuk membalas segala kebaikan saya kepada mereka. Alhamdulillah, pada akhir tahun 2006 dan awal tahun 2007, dengan modal sedikit uang, saya mendapatkan keuntungan yang berlipat dari bisnis jual beli tanah. Pada Mei tahun 2007, ketika mengendarai mobil ke kantor, sepanjang perjalanan saya menangis, teringat janji saya untuk memberangkatkan haji kedua orang tua. Kembali, setelah meminta persetujuan istri, saya membayar ongkos naik haji untuk keberangkatan tahun 2008 bagi 3 orang sekaligus, kedua orang tua saya ditambah ibu mertua saya. Alhamdulillah, pada akhir tahun 2007, dengan modal yang sedikit, saya memulai bisnis properti dengan membangun 20 unit rumah yang diikuti dengan usaha-usaha bisnis yang lain. Pada waktu itu banyak teman yang mencemooh dan bilang nekat, mau bunuh diri, bahkan orang gila. Tapi begitulah, sejarah membuktikan pada setiap zaman berapa banyak orang gila yang berakhir dengan kejayaan. Itulah kisah tentang yang namanya berbakti kepada kedua orang tua tidak akan pernah berakhir sia-sia. Apalagi kalau ditunjang dengan keselarasan doa dan cita-cita dengan pasangan kita. Usaha bisnis saya lakukan dengan keyakinan mencapai impian, menjadi pahlawan bagi keluarga dan orang lain, dan yakin bahwa Allah akan membantu dan memberi jalan untuk mewujudkannya. Ketika saya memulai bisnis properti, tidak ada studi kelayakan, tidak tahu pesaing, tidak menguasai teknis, yang dibutuhkan latar belakang ilmu teknik. Saya hanyalah seorang akuntan, tidak tahu bagaimana perizinan pembangunan rumah, tidak punya sama sekali pengalaman jual beli rumah, tidak ada uang sama sekali, tidak punya simpanan, padahal diajarkan di buku-buku bisnis jika Anda ingin berbisnis minimal ada simpanan untuk 3 bulan, sehingga jika bisnis Anda rugi masih ada cadangan dana. Tidak ada modal tanah, tidak punya karyawan, dan tidak punya peralatan. Dengan kekuatan keyakinan saya balikkan itu semua. Pertama, memberikan sedekah dan minta doa kepada pasangan dan orang tua. Langkah kedua, memanfaatkan silaturahmi. Ada teman yang menawarkan tanah di lokasi yang cukup bagus dengan harga yang murah. Langkah ketiga, lagi-lagi dengan silaturahmi, mendapatkan ahli gambar teknik, kontraktor bangunan rumah, dan kenal
dengan pimpinan tata kota setempat. Kemudian saya melakukan pemasaran dengan hanya bermodal brosur rumah. Yang berminat kemudian menyerahkan dokumen-dokumen untuk pembelian rumah, menyepakati harga tanah dengan pemilik tanah, memperoleh pinjaman dari perbankan, bermodalkan pinjaman bank. Saya membayar tanah, mengurus perizinan, dan langsung memulai pembangunan rumah. Dari pertama sampai peletakan batu pertama hanya memakan waktu 2 bulan. Akhirnya rumah selesai, pembeli melunasi pembayaran, pinjaman bank dilunasi, dan alhamdulillah untung bisa jerai. Selanjutnya sedekah lagi, mulai bangun lagi. Anda pasti tidak percaya dengan cerita di atas, tapi saya bisa meyakinkan kepada Anda bahwa kisah itu nyata dan benar-benar terjadi. Tidak ada alasan untuk tidak memulai bisnis karena tidak ada modal. Karena sesungguhnya modal yang paling utama adalah diri kita sendiri. Enggak perlu banyak mikir, yang penting action. Bob Sadino pernah berkata, kalau mau bisnis, otaknya diletakkan di dengkul. Karena kalau otaknya diletakkan di kepala, banyak mikirnya dan gak jadi-jadi. Pintu rezeki itu seperti lingkaran 360 derajat dan kita berada di tengah-tengahnya. Kita tinggal membukanya dengan keyakinan, doa, dan ikhtiar. Ini kembali terbukti ketika saya memulai bisnis di bidang pendidikan. Pertama, bersama istri, saya ke tempat teman yang membuka cabang TK. Setelah tanya-tanya dan berkonsultasi dengan orang tua, akhirnya kami memutuskan untuk mendirikan TK Holipa, cabang yang kedua di Palembang. Hari itu juga kami menghubungi pihak telepon pendirinya. Pada prinsipnya dia setuju, tapi dipesan wanti-wanti. Bapak harus gerak cepat, karena waktu sudah mepet. Di mana-mana pendaftaran TK sudah dimulai. Khawatir nanti Bapak nggak dapat murid. Lokasi yang akan kami gunakan adalah rumah yang sedang kami tempati, dan kami akan pindah ke rumah yang lainnya. Dengan bantuan Allah, kekuatan otak kanan ditambah dengan kecepatan dan kekuatan impian, alhamdulillah hanya diperlukan waktu 14 hari untuk memulai bisnis TK. TK tersebut bernama TK Holipa. Pendirinya adalah Mas Ipo Santosa. Dari sinilah saya pertama kali berkenalan dengan Mr. Raik, yang kemudian saya anggap sebagai mentor saya. Sedangkan teman saya yang telah terlebih dahulu membuka cabang TK Holipa di Palembang adalah Bapak Karsono, Kepala Cabang Bank Muamalat, teman baik kami yang telah banyak berjasa dalam kehidupan kami. Pertengahan tahun 2010, saya ditantang Mas Ipo untuk menulis sebuah buku. Terus terang, saya tercengang mendengarnya. Karena seumur-umur belum pernah ikut pelatihan menulis. Seumur-umur belum pernah menulis cerita lebih dari 2 halaman. Belum pernah mengirimkan tulisan ke media massa. Tidak ada keturunan penulis. Tidak punya teman penulis. Tidak kenal penerbit. Tidak punya cukup waktu. Hobinya cuma baca buku. Akan tetapi pengalaman hidup saya membuat saya terima tantangan itu sebagai laki-laki. Bagi saya waktu itu, yang penting action, hasilnya belakangan. Saya gunakan semua kelebihan otak kanan untuk menulis. Imajinasi, big picture, interpersonal, kreativitas, paralel, kualitatif, implisit, metafora, berpikir holistik, ditambah dengan kekuatan niat. Saya menulis tidak urut. Apa yang terlintas di pikiran langsung saya tulis. Orang bijak pernah berkata, yang paling susah itu adalah memulai. Terbukti setelah memulai, ternyata tidak mau berhenti untuk menulis. Dari situ lahirlah konsep The Past Quadrant, investasi langit dan tangan gaib. Alhamdulillah, buku berjudul Membuat Uang Bersujud di Kaki Anda dalam 6 bulan yang terbit pada bulan November 2010 ini, saya tulis dengan memakan waktu hanya selama 20 hari. Dan sejak beberapa waktu terakhir, tawaran mengisi seminar mulai berdatangan. Dari pengalaman itu, saya belajar bahwa keyakinan adanya tangan gaib, yaitu kekuasaan Allah, dan tangan kita sendiri, yaitu kekuatan ikhtiar, merupakan kunci mencapai kesuksesan. Dari perjalanan hidup saya di masa kecil yang bercita-cita menjadi pahlawan penegak kebenaran, di pertengahan karir
bercita-cita menjadi pahlawan pembela perusahaan. Alhamdulillah, akhirnya saya menemukan cita-cita saya yang sejati, yaitu pahlawan pembuka lapangan kerja. Saat ini, usaha saya telah mempekerjakan 10 orang karyawan. Insya Allah, tahun depan saya akan memiliki 50 orang karyawan. Teringat pesan Nabi bahwa sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Selain itu, Nabi juga pernah berpesan, apabila engkau berada pada petang hari, janganlah mengulur-ulur urusanmu sampai besok pagi. Dan apabila engkau berada di pagi hari, jangan menunda urusanmu sampai petang hari. Ambillah kesempatan waktu sehatmu sebelum datang sakitmu, dan ambil kesempatan hidupmu sebelum datang kematianmu. Saya akan akhiri cerita saya ini dengan sebuah kisah yang mungkin akan memberikan inspirasi kepada teman-teman sekalian. Dahulu kala, pada zaman Nabi Daud alaihi salam, ada 2 orang pemuda yang berdebat tentang jawaban dari suatu pertanyaan. Karena itu, menghadaplah mereka kepada Nabi Daud, yang juga sebagaimana kita ketahui merupakan seorang raja, untuk meminta jawaban atas pertanyaan mereka itu. Salah seorang dari mereka berkata, "Ya Nabi Allah Daud, kami meminta kepada Paduka untuk menjawab suatu pertanyaan yang kami perdebatkan." "Apakah itu?" Nabi Daud balik bertanya. "Apakah akhir dari dunia ini?" Jawab mereka. "Sampai saat ini kami belum menemukan jawabannya." Setelah meminta petunjuk kepada Allah, Nabi Daud menjawab, "Datanglah besok pagi, akan aku berikan jawabannya." Besok pagi, datanglah kedua pemuda itu. Nabi Daud menyerahkan kepada mereka masing-masing 1 buah karung dan memerintahkan mereka untuk pergi berlawanan arah. Yang satu ke suatu tempat di timur, yang lainnya ke arah barat. Nabi Daud berpesan, setelah sampai di tujuannya, mereka segera berbelok arah untuk kembali dan meminta kepada mereka untuk memasukkan seluruh batu yang mereka temui di perjalanan. Setelah tiba, Nabi Daud melihat keadaan yang berbeda pada mereka. Satu pemuda terlihat kepayahan karena memanggul karung yang penuh berisi batu. Sedangkan pemuda lainnya tampak santai karena karungnya berisi sedikit sekali batu. Kemudian Nabi Daud meminta mereka untuk membuka karungnya. Alangkah terkejutnya mereka. Ternyata isi karung mereka telah berubah menjadi emas. Kemudian Nabi Daud bertanya kepada mereka, bagaimana perasaannya? "Ya Nabi Allah, aku sangat menyesal mengapa aku tadi sedikit sekali mengambil batu. Seandainya aku tahu itu akan berubah menjadi emas, tentulah aku akan memenuhi karungku." Jawab pemuda yang karungnya hanya berisi sedikit. Pemuda yang karungnya penuh menjawab, "Ya Nabi Allah, aku juga menyesal. Seandainya aku tahu itu akan berubah menjadi emas, tentulah aku akan membawa gerobak dan membawa berkarung-karung batu." Akhirnya Nabi Daud berkata, "Nah, itulah jawaban pertanyaan kalian. Sesungguhnya akhir dunia adalah penyesalan. Yang sedikit menyesal mengapa tidak banyak. Yang banyak menyesal mengapa tidak lebih banyak lagi." Kepada teman-teman sekalian, mumpung kita masih ada waktu, berbuatlah yang terbaik dan sebanyak-banyaknya bagi kepentingan bisnis kita di dunia dan bagi kepentingan di akhirat. Wujudkanlah impian kita. Yang sedikit, mari kita action untuk menjadi lebih banyak. Yang telah berbuat banyak, mari kita action lagi untuk menjadi lebih banyak. Demikianlah cerita saya. Semoga cerita ini bisa menjadi motivasi dan sumber inspirasi bagi kita semua untuk menjadi kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.